Salam dan salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, warga jemaat yang terkasih. Kita berjumpa lewat video khutbah yang disajikan untuk kebutuhan pertanyaan sektor di tengah-tengah jemaat kita berkaitan dengan situasi yang belum menguntungkan buat persekutuan ibadah kita di tengah-tengah negara dan bangsa kita saat ini. Karena itu mari Bapak Ibu saudara-saudara mempusatkan perhatian kita sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan perihal yang akan kita lakukan sebagai warga jemaatnya di tengah kehidupan dunia saat ini. Mari kita lebih dahulu bersatu di dalam doa. Puji-pujian ucapan syukur terima kasih Tuhan kami sampaikan kepadamu atas segala karunia dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami umat-Mu, sehingga kami boleh menikmati sukacita pada saat ini dan menggunakan kesehatan sukacita itu bersekutu denganmu lewat ibadah sektor malam ini. Khususnya saat firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah firman itu bekerja ke dalam hati kami semua mendengarkannya, supaya di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, nama Tuhan juga dipermuliakan. Dan kami Tuhan beri kesempatan untuk menikmati berkat-berkat-Mu di tengah kehidupan saat ini. Berbicara Tuhan, kami bisa untuk mendengarkan sabda-Mu lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, khotbah untuk kita dalam ibadah sektor kali ini adalah diambil dari kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6a. Demikian firman Tuhan, saya bacakan sendiri. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengarkan dia. Dan mereka berkata, dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tema khotbah kita untuk kali ini diambil dengan kalimat jangan berhenti mewartakan Injil atau kabar baik dalam Yesus Kristus. Banyak orang berpendapat dan mengatakan bahwa tantangan hidup yang dialami oleh kita manusia itu bermanfaat dalam rangka mematangkan pribadi seseorang di tengah kehidupannya sebelum ia berhadapan dengan berbagai hal dalam perjalanan hidup di dunia ini. Prinsip berpikir orang Kristen juga merumuskan bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan romantika kehidupan, yang artinya hidup kita berada di antara senang dan salah, senang dan susah, tawa dan tangis, untung dengan rugi, siang dengan malam, hujan dengan kemarau. Itulah yang silih berganti terjadi di tengah kehidupan ini. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengutuki hujan karena sebelumnya kita menikmati kemarau. Ataupun sebaliknya, mengutuki kemarau karena sebelumnya kita menikmati hujan. Yang terbaik adalah mengucap syukur atas segala yang Tuhan perbuat. Tuhan mengasihi kita semua, maka kita tidak akan berhenti mewartakan kebaikannya supaya semakin banyak orang percaya kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus di dalam perjalanan pelayanannya ke daerah sekitar Galilea
karena Yesus berasal dari daerah Galilea, tepatnya kota Nazaret. Misi kehadiran Yesus kali ini adalah mewartakan firman Allah dan kerajaan Allah bersama dengan murid-muridnya, seraya melakukan pelayanan sosial di tengah masyarakat dengan aksi-aksi penyembuhan penyakit masyarakat golongan bawah yang sulit menerima bantuan pengobatan karena satu dan lain hal. Yesus senantiasa membawa sukacita kepada kemana saja ia pergi melayani bersama dengan para murid-muridnya. Ia selalu berpihak kepada kaum termarginalkan, orang yang terpinggirkan di masyarakat, yang butuh pertolongan atau perlindungan. Namun pengalaman Yesus di kotanya menjadi suatu hal yang tidak lazim terjadi. Di mana Yesus telah berbuat pelayanan sosial itu tidak disambut di Nazaret. Orang Nazaret memandang Yesus dengan pandangan yang keliru. Dia dipandang sebagai orang miskin dari keluarga miskin, sehingga kehadirannya, apalagi pengajarannya, tidak perlu didengarkan. Orang Nazaret membandingkan penampilan para tokoh-tokoh masyarakat yang ketika itu tampil gagah perkasa, dihiasi dengan pernik-pernik kekayaan yang menggurkan orang banyak. Tetapi pengalaman Yesus di Nazaret tidak menghentikan dia mewartakan firman Allah. Kabar baik dalam Injil tentang keselamatan manusia di dunia ini tetap dia wartakan. Yesus mengubah strategi pelayanannya dengan memberangkatkan murid-muridnya pergi ke desa-desa sekitar Nazaret guna menyampaikan firman Allah. Para murid diberi kuasa Roh Kudus yang akan mendampingi mereka ketika mereka melaksanakan tugas yang diembankan kepada mereka. Demikianlah saudara-saudara, Yesus membawa misi Allah ke daerah Galilea supaya orang-orang yang berdomisili di daerah itu turut serta mendapat berita kesukaan itu, yakni keselamatan telah dikerjakan Allah dalam Kristus yang harus disambut dengan iman percaya. Namun kenyataannya saudara-saudara, Yesus ditolak karena orang-orang sekotanya memandang dia dari sisi status sosialnya. Mereka tidak melihat bahwa dalam Yesus ada kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang membawa orang untuk percaya kepada Allah guna beroleh keselamatan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu tanggal 4 Juli tahun 2021 yang lalu, nas khotbah yang dipersiapkan kepada kita untuk Minggu Umum diambil dari Markus 6 ayat 6b sampai dengan 13, yaitu setelah perikop ini. Di situ ditekankan tentang pengutusan murid-murid Yesus yang diberangkatkan ke desa-desa di sekitar Galilea, Nazaret. Dua orang pergi menyampaikan firman Allah ke seluruh desa-desa yang ada, khususnya di sekitar kota Nazaret, Galilea. Dan untuk tugas itu, Tuhan Yesus memberi kuasa Roh-Nya mendampingi para murid melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Sedangkan nas khotbah untuk ibadah sektor minggu ini diambil dari ayat-ayat sebelum nas khotbah minggu tanggal 4 tersebut, yakni diambil dari Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6a. Tentulah penekanannya berbeda dengan perikop berikutnya. Kita melihatnya dari sisi pelayanan sosial yang dilakukan oleh Yesus kepada masyarakat yang menderita penyakit, yang termarginalkan, yang terpinggirkan di tengah-tengah masyarakat. Mereka disembuhkan Yesus dengan kuasa rogawi, bukan dengan resep obat-obatan seperti yang biasanya dilakukan oleh para medis di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, bagaimanakah kaitan cerita pelayanan Yesus ini dihubungkan dengan pelayanan yang dilakukan oleh gereja pada kehidupan masa sekarang ini? Tentu kita akan memfokuskan perhatian kita
kepada pelayanan sosial di dalam masyarakat yang merupakan bagian dari 3 tugas utama gereja atau Tridharma gereja, yakni melayani selain daripada marturia dan koinonia. Artinya, khotbah ini menuntut gereja untuk berkhotbah dengan gerakan diakoni sosial. Gereja mewartakan firman Allah dengan cara melaksanakan gerakan-gerakan diakoni sosial. Inilah yang harus diciptakan gereja masa kini di jemaat masing-masing, yaitu memperbanyak pelayanan sosial. Berkaitan dengan COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini, tentu bagi jemaat, bagi gereja-gereja yang akan mewartakan firman Allah, karena kebaktian di gereja untuk sementara ditutup, itu sebaiknya dia dilaksanakan dengan pelayanan sosial, bantuan-bantuan materi atau yang lain sebagainya dipersiapkan bagi mereka yang sangat membutuhkan, yang terdampak COVID-19 dari 2019 yang lalu hingga pada saat ini. Sehingga dengan demikian firman itu boleh menyentuh kehidupan masa kini warga jemaat untuk memanggil mereka supaya tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya itulah jalan yang terbaik di tengah-tengah kesulitan kehidupan saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah menyapa kami di wadah sektor kali ini. Biarlah iman percaya bagi setiap orang kami mendengarkannya semakin tumbuh ketika mendengarkan sabda-Mu. Karena kami tidak berdaya Tuhan untuk menghadapi kesulitan kehidupan saat ini. Karena itu kami hanya mengandalkan pertolongan-Mu supaya jemaat-jemaat yang telah menerima lebih banyak berkat dari Tuhan mau membuka hati, membuka diri mereka untuk membuat aksi-aksi sosial di tengah-tengah kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Ampuni kami Tuhan segala kekurangan kami. Inilah kami, warga jemaat dan hamba-hamba-Mu berdoa kepada-Mu. Dengarkan kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.